gimana kabarnya pada hari ini? Baik Bu Ana, seperti yang pernah kita bicarakan sebelumnya bahwa saya akan mengadakan kegiatan observasi dalam rangka supervisi akademik di kelas Bu Ana untuk melihat atau untuk meningkatkan kemampuan mengajar Bu Ana. Nah, namun sebelum itu saya akan melakukan observasi terlebih dahulu untuk melihat kesiapan Bu Ana dalam kegiatan observasi berikutnya. Nah, dari pembicaraan kita hari ini kira-kira apa yang Bu Ana harapkan? Yang saya harapkan dari pembicaraan kita hari ini mungkin nanti kita bisa berbagi pengalaman, kemudian bertukar pendapat, kemudian juga saya juga bisa mendapatkan berbagai saran terkait nanti bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran yang akan saya laksanakan ke depannya. Oke, baik Bu, berarti saling berbagi informasi ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu Ana mengampu materi IPS ya. Nanti materinya kira-kira yang mau Ibu Ana sampaikan pada saat kita observasi di kelas itu apa materinya? Rencananya materi yang akan diajarkan itu tentang proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, nanti proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya kira-kira apa Bu? Tujuan pembelajarannya nanti diharapkan setelah peserta didik mempelajari materi ini, peserta didik mampu menjelaskan bagaimana proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, baik. Nah, ini untuk pembelajaran yang Bu Ana lakukan selama ini, kira kalau dibuat rentang angka 1 sampai 10, kira-kira Bu Ana sudah berada di angka berapa? Sepertinya baru di angka 6 Pak. Oh, baru di angka 6 ya. Kira-kira mau ditingkatkan lagi tidak? Kalau mau ditingkatkan lagi kira-kira di angka berapa? Ya, rencana ingin ditingkatkan Pak, sekitar mungkin di angka 8 sudah cukup lah. Ya, saya rasa di angka 8 itu sudah bagus ya Bu ya. Nah, untuk mencapai angka 8, apa nih yang sudah Ibu Ana persiapkan? Untuk persiapan, yang pertama saya akan membuat RPP, kemudian memilih media, kemudian juga membuat LKPD, sampai nanti juga menyiapkan proses evaluasi yang akan saya laksanakan nantinya. Bagus Bu Ana, berarti sudah lengkap semua ya? Sudah dari RPP, KPD dan lain sebagainya sudah. Nah, selanjutnya kira-kira dalam mengajar yang akan Ibu lakukan ada nggak kesulitan yang Ibu bayangkan? Selama mengajar mungkin kesulitannya karena peserta didik kita ini kan beragam ya Pak ya. Ada yang ketika belajar mereka cepat menangkap pembelajaran atau cepat menangkap materi, namun ada juga yang lambat dalam menerima materi. Oke, baik Bu Ana. Berarti ada yang lambat dan ada yang cepat. Itu termasuk dalam kesiapan belajar siswa. Nah, terkait kesiapan belajar tadi Bu Ana di kelas di sekolah kita, bukan hanya ngapel Bu Ana, saya pun juga sekolah kita itu siswanya beragam. Ada yang mudah menangkap pembelajaran dan ada juga yang agak lambat dalam menangkap pembelajaran. Nah, kira-kira Bu Ana strategi atau model pembelajaran seperti apa yang akan Bu Ana terapkan besok? Karena melihat kondisi peserta didik kita ini beragam ya Pak ya, jadi nanti rencananya saya akan menayangkan video, kemudian membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok. Nanti ada yang mereka mempelajari atlas sejarah, kemudian ada juga yang membaca buku, kemudian ada juga yang nanti mengerjakan lembar kerja yang sudah disediakan.
Dan nanti juga tentunya saya akan memberikan soal-soal sebagai bahan evaluasi. Itu pun nanti untuk peserta didik yang lambat dalam menerima pembelajaran mungkin soalnya dipermudah. Sedangkan untuk peserta didik yang mereka lebih cepat dalam memahami pembelajaran yang dipelajari, soalnya lebih ditingkatkan lagi levelnya. Saya melihat Bu Ana sudah mempersiapkan dengan sematang-matangnya mengenai kesiapan dari siswa tadi. Bu Ana sudah mengelompokkan siswa berdasarkan kesiapan belajarnya. Nah, tentu nanti ada siswa yang tadi berhubungan dengan tadi, ada siswa yang muda, ada yang kurang. Kira-kira nanti Bu Ana bagaimana cara mengatasi dari permasalahan ketika proses pembelajaran tersebut? Tentunya saya akan tetap mengawasi dan membimbing jalannya proses pembelajaran. Nanti saya akan berkeliling di kelas tersebut, kemudian akan membantu, memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada peserta didik yang memang nanti mereka memiliki kemampuan yang agak lambat dalam memahami materi yang dipelajari. Oke, berarti siswa tidak dibiarkan mengerjakan sendiri ya Bu ya, tetap dipandu. Nah, untuk persiapannya sendiri apakah sudah lengkap Bu atau masih ada yang kurang untuk persiapannya besok? Untuk sejauh ini sedang proses menyiapkannya Pak, cuman belum selesai. Mungkin setelah percakapan ini akan dipersiapkan kembali. Oke, baik Bu, berarti langsung Bu ya, tidak akan segera disiapkan yang kurang. Nah, kira-kira Bu Ana, Ibu memerlukan bantuan siapa dalam mempersiapkan semuanya? Mungkin bisa dari guru lain atau bisa juga dari Bapak sendiri seandainya Bapak bersedia. Kalau dari saya sendiri, insya Allah saya siap ya, saya bersedia. Nah, mengenai persiapan dan juga untuk area kompetensi yang akan Ibu Ana kembangkan, itu apa yang akan Ibu Ana kembangkan nanti yang bisa kira nanti bisa saya bantu supaya pembelajaran Bu Ana di kelas bisa meningkat. Area kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah tentang area intelektual saya Pak. Jadi nantinya saya berharap saya bisa menyampaikan materi itu mudah dipahami dan diterima oleh anak-anak. Kemudian materi yang saya sampaikan, apa yang saya sampaikan itu anak-anak bisa menerima dengan mudah. Kemudian menerapkan pembelajaran dengan menggunakan benda-benda yang konkret itu akan lebih bisa membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna kepada peserta didik. Kemudian terkait dengan sosial emosional itu saya juga akan mengembangkan pembelajaran sosial emosional. Saya ingin mengontrol emosional karena peserta didik kita yang beragam. Bagus sekali ya Bu Ana. Kira-kira bagaimana strategi Bu Ana untuk mencapai itu semua? Saya akan mempersiapkan segala persiapan perangkat pembelajaran dengan baik, kemudian juga menyiapkan media-media yang nantinya akan saya gunakan dalam pembelajaran. Bagus sekali ya Bu Ana ya. Terkait dengan pengembangan sosial emosionalnya, seperti apa Bu? Untuk pengembangan sosial emosional nantinya di awal pembelajaran saya menanyakan dulu tentang emosi peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian di tengah-tengah pembelajaran saya juga akan memberikan semacam games atau permainan kecil supaya tetap meningkatkan semangat peserta didik dalam belajar. Luar biasa sekali ya Bu Ana ya. Saya melihat persiapannya sudah bagus. Tinggal proses pelaksanaannya atau observasinya, nanti saya akan melihat proses observasinya di kelas Bu Ana. Kemudian setelah proses observasi sampai selesai, itu kita bisa juga lagi mengobrol dan sebagaimana pasca observasinya akan melihat bagaimana nanti mengajar yang Bu Ana sudah lakukan, apa yang sudah dilakukan dan apa yang kurang. Kemudian untuk proses observasi sendiri nih, supervisi akademik untuk observasinya di kelas Bu Ana, kira-kira saya kapan bisa mengamati Bu Ana? Insya Allah hari Sabtu sudah bisa Pak. Oke,
Baik, berarti hari Sabtu saya akan berkunjung di kelas Bu Ana ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Ana atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alif, Haikal. Haikal ada Alif, Raffi, siapa lagi? Adi. Apa keterangannya? Sakit semua. Di asrama? Bulan Fikri kemana? Sakit juga? Asmi izin. Berarti 5 orang ya? 6. Ada lagi? Adit. Mana sih ada keterangannya? Sakit di asrama. Ya, kita doakan ya. Semoga teman-teman cepat sembuh dan sakit. Ya, ada siap untuk belajar hari ini? Belajar apa kita hari ini? Kalau dengan Rumi kita belajar IPS. Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kalau memang anak-anak sudah siap, kita coba jemput kembali ingatan materi-materi yang sudah kita bahas kemarin. Ada yang masih ingat apa yang kita bahas kemarin? Masa praksara. Setelah itu? Masa masuknya hidup di mana? Di Indonesia. Ya, kemarin kita sudah membahas masuknya Hindu Buddha di Indonesia, bukti-buktinya dan peninggalannya. Itu yang kita bahas. Ya, hari ini ya, kita masih membahas bagaimana perkembangan budaya Hindu Buddha di Indonesia terkait dengan topik prosesnya yang kita bahas hari ini ya. Proses masuknya budaya Hindu Buddha di Indonesia. Oke, sudah lihat tayangan ini? Baca belum? Ini gambar apa? Candi. Semuanya tahu ini adalah gambar candi. Dari mana kalian tahu ini Candi Borobudur? Ada pernah ke sana? Pernah? Saya Pak Akbar. Oke, di mana letaknya? Ya, oke, kalau melihat gambar ini, kalian sudah tahu nih Candi Borobudur. Apa? Selain terlintas ini gambar candi, apa lagi yang terlintas di pikiran kalian terkait candi ini? Iya, peninggalan pada masa Hindu Buddha. Ya, jadi ketika melihat gambar candi, kita tahu candi ini bangunan bahkan menjadi warisan budaya nasional kita yang sudah disahkan oleh UNESCO sebagai bukti bahwa kita di Indonesia ini pernah mengalami perkembangan masa Hindu Buddha. Ini bukti. Ya, ini adalah gambar candi Borobudur. Yang belum ke sana, termasuk Umi, mudah-mudahan bisa diberi kesempatan ke sana ya. Amin. Ya, oke. Nah, setelah kita mengamati ini, kita sudah tahu bahwa peninggalan pada masa Hindu Buddha adalah ada candi, ada stupa. Kita hari ini akan menganalisis nih bagaimana proses masuknya kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Inilah akan kita bahas sekarang. Ya, ini kita bahas. Kita akan mengetahui bagaimana sih proses Hindu Buddha itu bisa sampai di negara kita. Ya, ini tujuan pembelajaran yang nantinya hendak kita cari. Ya, ini dia proses materi. Ya, Umi berikan gambaran umum. Nanti sebelum kita mulai membahas proses-proses masuknya, Umi akan memberikan penugasan dulu. Ya, nanti kita akan berdiskusi kelompok sesuai dengan tempat duduk yang sudah kita atur dan sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah kita bagi. Ya, sebelumnya pengenalan dulu
bahwa proses masuknya Hindu-Buddha itu ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli. Ya, ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli dan sampai saat ini teori-teori itu masih masih terjadi perbedaan pendapat antara teori yang dikemukakan oleh ahli A dengan ahli B oleh ahli C. Ya, masih terjadi perbedaan pendapat. Nah, itu akan kita analisis nanti. Umi akan meminta pendapat dari kalian kira-kira teori mana yang paling kuat. Ya, itu akan kita diskusikan dalam kelompok. Tidak siap kira-kira? Ya. Peralatannya sudah disiapkan, buku, laptop sudah ada. Oke. Ya. Nanti diridikan. Oke. Sebelumnya, perhatikan dulu ini. Ini gambar apa kira-kira ini? Oke, dari peta. Ya, peta. Kalau kita belajar IPS, kita tidak lepas dari yang namanya peta. Mau itu nanti geografi atau sejarah, pasti kita akan membaca yang namanya peta. Nah, kira-kira budaya Hindu-Buddha itu berawal dari mana? Dari budaya mana dari peta ini? Ada dari Cina, kemudian ini kita wilayah apa ini? India. Ini adalah peta negara India. Ya, jadi yang paling besar lahirnya agama Hindu-Buddha itu berasal dari India. Ini ada kota Bodhgaya kemarin yang sudah kita bahas. Ada kita kemarin bahas Bodhgaya ya. Nah, di sini dia letak. Ini adalah negara India. Ternyata perkembangan Hindu-Buddha lahir dari sini. Terus menyebar sampailah ke Indonesia. Nanti lahirlah beberapa kerajaan di Indonesia. Ya, ini tidak perlu. Oke, nah sekarang ini akan kita bahas di kelompok. Ya, nanti proses masuknya ke budaya Hindu-Buddha itu ada 4 teori yang mendasari. Yang pertama ada teori apa? Indonesia. Ada ingat kemarin Maisa apa? Dagang. Dagang, ya, para pedagang. Kesatria? Prajurit. Brahmana? Pendeta. Pendeta atau pemuka agama. Ya, pendeta atau pemuka agama, boleh. Ya, pemuka agama. Baru yang terakhir harus. Nah, ini akan kita bahas. Apa sih isi dari pendapat masing-masing teori ini dalam menjabarkan bagaimana perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, silahkan dibuka laptopnya masing-masing kelompok dan dibuka buku. Boleh? Begitu berhadapan-hadapan. Sudah di kelompok ya. Berhadapan-hadapan. Buka file. Buka file LKPD-nya. Lihat, di sana Umi sudah memberikan lembar kerja. Boleh berhadapan-hadapan? Apa ada di file ini? Ya, boleh. Boleh laptop. Buka lembar kerjanya. Atau boleh juga dibuka buku halaman 226. Sudah? Kamu sudah? Akan?
strategis. Nah, setelah ini akan kita lanjutkan dengan presentasi di depan. Ya, boleh satu kelompok satu orang saja mewakili kelompoknya mengemukakan pendapat. Ya, mengemukakan pendapat apa yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok tadi. Ya, boleh teorinya sama, boleh juga tidak. Ya, terserah masing-masing kelompok boleh berbeda. Namun sebelumnya, perhatikan dulu kelompok 3. Ya, sebelumnya untuk kembali menfokuskan pembelajaran kita hari ini, kita game sebentar. Ya, kita game sebentar sebelum nanti masing-masing kelompok tampil. Ya, masing-masing perwakilan kelompok tampil, kita game sebentar seperti biasa menguji konsentrasi. Ya, uji konsentrasi terlebih dahulu. Ya, sudah tahu pasti uji konsentrasinya ya. Konsentrasi terlebih dahulu. Sudah siap? Boleh nanti disebutkan keras-keras. Ya, nanti akan ketahuan siapa yang belum konsentrasi. Oke. Instruksinya, silahkan menebak warna tulisan. Warna tulisan. Siap? Siap. Nah, 1, 2, 3. Hitam, merah, kuning, merah, biru, kuning, merah, hijau, hijau, merah, kuning, merah, biru, hitam, hijau, merah. Oke, berani mulai kita semua. Berarti anak-anak Umi masih berada di kelas ini ya, karena masih fokus. Oke, nah selanjutnya kita lanjutkan presentasi, menyampaikan ya apa yang sudah kalian diskusikan tadi. Oke, sudah siap? Sudah siap? Oke, sudah siap belum? Ya, tanpa Umi tunjuk coba siapa kelompok yang mau tampil pertama menyampaikan pendapatnya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang teori Weisha. Teori Weisha dikembangkan oleh N.J. Krom. Ia menyebutkan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang dari India. Selama para pedagang India tersebut menetap di Indonesia, memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan pribumi. Dari sinilah pengaruh kebudayaan India menyebar dan menyerap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia diperlukan oleh bangsa lain. Hal ini yang membuat para pedagang dari bangsa lain banyak berdatangan. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama. Alasan dari kelompok kami memilih teori Weisha adalah tujuan utama mereka datang ke Indonesia untuk berdagang dan bukan hanya menyebarkan agama Hindu-Buddha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas yang disampaikan dari kelompok 4? Oke, ada yang bisa memberi pendapat lain? Ada persamaan atau perbedaan kira-kira dari kelompok lain? Ada yang sama. Oh, jadi kelompok lain juga memilih teori Weisha ya. Jadi kelompok 4 memilih teori Weisha lah yang paling kuat dalam menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Ya, alasannya cukup bagus ya. Negara kita adalah negara yang strategis menjadi jalur perdagangan. Jadi mereka berdagang ke Indonesia. Pada mulanya berdagang, kemudian mulai menyebarkan agama. Ini adalah pendapat dari kelompok 4. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk. Oke, siapa lagi yang mau mengemukakan pendapatnya? Siapa? Boleh. Siapa? Oke, silakan. Dari kelompok 2. Oke,
2. Teori apa yang dipilih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari diskusi kami. Kami memilih teori Waisya yang dikemukakan oleh J. Krom karena pada zaman itu pedagang India datang ke Indonesia untuk berdagang dan pedagang tersebut mengenalkan agama Hindu dan Buddha. Lalu masyarakat Nusantara pun mengikuti ajaran tersebut dan para pedagang India menetap di Indonesia, memungkinkan terjadinya perkawinan pedagang India dengan masyarakat Nusantara. Mulai dari itulah kebudayaan India menyebar ke Indonesia. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kelompok 4 sama pendapatnya? Beda sedikit. Ya, tadi teori yang dipilih adalah sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang teori Waisya. Teori Waisya dikarenakan masuknya kebudayaan Hindu Buddha dibawa oleh pedagang India. Pedagang India masuk di Indonesia dengan berdagang. Pedagang India dengan menyesuaikan angin musim sambil menunggu perubahan arah angin. Mereka dalam waktu tertentu menetap di Indonesia. Dengan menetapnya di Indonesia, pedagang India memungkinkan terjadi perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi. Dengan terjadinya perkawinan tadi, memungkinkan untuk masuknya ajaran Hindu Buddha ke Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama teorinya? Masih? Sama-sama sudah 3 kelompok memilih Waisya. Alasannya sama atau berbeda? Sama ya, rata-rata sama ya. Rata-rata karena memang orang India itu berdagang di Indonesia. Oke, kelompok terakhir coba kita dengarkan pendapat dari kelompok terakhir. Teori apa yang dipilih? Kenapa Hindu Buddha bisa menyebar di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Menurut pendapat kami lebih memilih teori Waisya karena karena banyak pedagang India berdagang dengan peran aktif dan memungkinkan adanya perkawinan dengan perempuan pribumi, menyebabkan agama Hindu dan Buddha kemampuan mereka pergi saat mereka masih berdagang di Nusantara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kelompok terakhir. Oke, ternyata tadi sudah kita tampilkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Semuanya ternyata mempunyai pendapat yang sama, ya, bahwa teori yang paling kuat yang menyatakan budaya Hindu Buddha bisa menyebar di Indonesia adalah di teori Waisya. Ya, salah satu alasannya kenapa tadi? Iya, karena bangsa India banyak melakukan perdagangan di Indonesia. Boleh-boleh saja. Ya, jadi semuanya teori ini nggak boleh dipilih yang mana saja. Ya, masing-masing para ahli zaman dulu juga mempunyai pendapat yang berbeda, termasuk kalian juga mempunyai pendapat yang berbeda. Coba siapa nama tokohnya yang mengemukakan teori Waisya? Jadi yang mengawali lahirnya teori Waisya itu dikemukakan oleh N.J. Krom, bahwa para pedaganglah yang menyebarkan agama Hindu Buddha sampai ke Indonesia. Nah, ini adalah 4 teori yang menjelaskan proses masuknya budaya Hindu Buddha di Indonesia. Bisa dipahami? Ya, paham? Ya, ada pertanyaan kira-kira teori-teori ini?
Sudah paham masing-masingnya? Sudah bisa membedakan mana Waisya, mana Kesatria, mana Brahmana dan arus balik? Bisa? Sudah dilihat videonya ya. Bisa tidak boleh lihat buku, tidak boleh lihat laptop. Boleh diskusi dengan kelompoknya. Ya. Boleh diskusi dengan kelompoknya. Tidak usah pakai buku, nanti kita tulisnya di depan saja. Kita pakai permainan, menulis di depan jawabannya. Masing-masing kelompok satu orang mewakili. Oke. Nah, sudah siap untuk kuis? Sudah? Oke. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 mau pilih soal nomor berapa? Maaf ya, coret-coretan ini. Oke. Pertanyaan untuk kotak down. Ada apa down? Kotak menurun. Pertanyaannya adalah nah, ini pertanyaannya. Mau lihat kotaknya ada berapa? Dah? Udah tahu? Bisa jawab? Bisa. Jangan lihat dulu. Silakan. 1 ya. Oke. Kita lihat. Agama yang memperkenalkan sistem kasta di masyarakat dan berasal dari India adalah. Oke, silakan dijawab. Berapa kotak di sana? Oke, silakan dijawab. Tulis huruf kapital ya, besar-besar huruf kapital. Oke. 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 Benar? Benar. Iya, jawaban benar. Ini tepuk tangan kelompok 1. Kita bahas kan agama Hindu itu memperkenalkan sistem kasta. Apa kastanya? Ada yang ingat? Kasta. Ada berapa kastanya? 4. Apa saja? Pendeta. Brahmana. Sudra. Ada? Agama Hindu. Oke, nomor 1 sudah dijawab. Jadi agama yang memperkenalkan sistem kasta lahir dari India. Lanjut kelompok 2. Pilih kotak nomor berapa soal nomor berapa? Oke, cepat. 10. Oke, kelompok 2 pilih soal nomor 10. Di kolom ini ya. Gak panjang ini. Itu berapa kotak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kotak. Berarti 9 kata. 9 huruf. Across. Ready? Oke, pertanyaannya yang termasuk dalam anggota kasta Ksatria. Silakan ditulis ya. Yang masuk dalam kasta Ksatria. Oke. Nomor 10. Siapakah anggota kasta Ksatria? Huruf kapital ya. Benar? Benar. Oke, tepuk tangan kelompok. Lanjut kelompok 3. Mau pilih nomor berapa? Nomor 2. Oke. Siap? Kita lihat soal nomor 2. Nomor 2 ada berapa kolom? 6 ya. Berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 6 kotak. 6 huruf. Dong. Ya, pertanyaan untuk kotak menurut. Pertanyaannya adalah ahli yang mengucapkan pernyataan tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha disebarkan oleh golongan pedagang. Siapa tadi? Ada tahu nih. Oke, entar ini. Oke, silakan diisi di kotak. Oke. Ke R O Iya. Kita benar? Benar. Itu nomor 3. Oke, untuk sementara sudah nomor 1. Mau pilih nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dulu. Ya, lihat soal nomor 6.
Jawab ya. Kan dia betul. Teori yang mengungkapkan agama ini di bawah oleh golongan beragama. Sudra. Kapital aja biar terbaca. Oke, benar. Kelompok 4. Masing-masing kelompok mendapatkan poin 100. Nah, masih ada 6 soal lagi. Oke, nomor berapa lagi? Nomor 1. 7. Kelompok 1 pilih nomor 7. Menurut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 7. Kalian soal nomor 7. Daud ya, pertanyaan Daud. Silakan baca soalnya. Dalam sistem sosial kemasyarakatan, ajaran Hindu yang termasuk dalam anggota kasta Waisya. Siapa tadi Waisya? Itu. Hitung sampai 10 ya. Berapa kotak? Oke, jawab oke. Waisya. Siapa itu kasta Waisya? Oke, silakan. Kasta Waisya. Siapa kasta Waisya? 1. Kita hitung sama-sama. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mulai menulis kelompok siapa lanjutkan. Ganti. Masih 9 mereka udah mulai nulis, jadi kita beri kesempatan. Tadi kalau 10 menulis baru kita lempar. Benar? Oke. Benar. Waisya adalah para pedagang. Waisya adalah para pedagang. Ya. Oke, 100 untuk kelompok 1. Lanjut nomor 2. Mau pilih nomor berapa? 5. Berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siap? Nomor 2? Ross, down ya? Coret-coretan aja ya. Dalam sistem sosial. Nomor 7 tadi nih. 7 sudah ya? Dan nomor 5 nih. 5 ya. Ross. Dalam teori Brahmana, diyakini bahwa para golongan Brahmana lah yang menguasai bahasa dan huruf pada tulisan pada prasasti. Prasasti tersebut ditulis dengan huruf Tahu lah ya. Panjarus. Ada tahu? Yang menyimak video dan PowerPoint tadi huruf yang tertulis di prasasti. Kita hitung. Ya, huruf yang tertulis di prasasti menggunakan huruf apa? 1, 4 ya, 4. 1, 3. Ya, kemudiannya tulis harinya adalah kelompok 4. Ya, jadi adalah FDK. Ya, FDK Books. Ini adalah tulis kita hari ini. Ya, bisa dipahami kira-kira pembelajaran kita hari ini? Bisa? Sebelum kita tutup, kita simpulkan sebentar kira-kira apa yang sudah kita peroleh hari ini. Apa yang sudah kalian pahami hari ini? Banyak. Yang banyak apa cuma sebutkan salah satu apa yang kalian pahami? Teori yang paling kuat yang ngomong Teori-teorinya. Ya.
Ya, sampai saat sekarang ini teori ini masih menuai banyak perbedaan pendapat. Ya, tidak masalah. Kita yang penting cukup tahu dan menghargai pendapat para ahli dahulu ketika menjelaskan proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak? Bisa paham? Berarti sebelum kita tutup, setelah kita memahami materi ini untuk minggu depan pertemuan berikutnya, kita lanjutkan dengan materi kerajaan yang berkembang di Indonesia bercorak Hindu. Untuk minggu depan kita bergerak. Ya, minggu depan. Jangan lupa dibaca bukunya untuk pengakuan. Ya, mari kita bergerak. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan doa komparatif.